di pasar-pasar sekarang, di food court di tempat-tempat masih normal ramai saja. masih ramai. Banyak Dan itu bagus. Itu bagus. ya? Karena apa? Jangan sampai ditakut-takutin, akhirnya orang nggak mau bisnis, nyimpen uangnya di Pada bunker, ngekip nggak ada semua. ekonomi. Itu krisis, akan terjadi Itu baru krisis yang berat. Kadang-kadang krisis itu bisa timbul dari FOMO juga ya. Iya. Jadi kepanikan dan juga FOMO. Nah, kalau strategi HNI gimana Pak menghadapi krisis sekarang nih? Kalau kita quote-unquote ini sebuah krisis, Iya. ada strategi apa nih HNI? Ya, Boy, begini. Di sini kalau saya ingin bicara soal HNI, jadi HNI itu berdiri di atas satu keyakinan yang sederhana, bahwa perubahan ekonomi tidak harus selalu menunggu kebijakan dari pemerintah dari atas. Ia bisa dimulai dari bawah, dari komunitas, dari individu, dari keputusan kecil sehari-hari yang kalau dilakukan bersama-sama akan menjadi kekuatan luar biasa yang besar. Nah, salah satu yang paling relevan dengan kondisi sekarang ini, Mas Ari ya, HNI mendorong untuk kita mengkonsumsi produk lokal, produk Indonesia yang berkualitas, produk asli Indonesia. Bukan hanya karena slogan cinta produk dalam negeri, tapi kita memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk lokal artinya adalah 1 rupiah yang tidak perlu dikonversi ke dolar. Nah, itu dalam banget itu. Yeah. Adalah 1 rupiah yang berputar di ekonomi kita sendiri. Adalah satu langkah kecil mengurangi tekanan pada kurs. Dan ini bukan angka kecil. HNI punya customer tadi, hampir 6 juta orang. Bayangkan kalau 6 juta orang ini menggeser konsumsinya ke produk lokal secara konsisten, itu bukan sekedar gerakan moral. Itu kekuatan pasar yang nyata, yang terukur, yang menggerakkan ekonomi. Dan tadi sudah dibilang, 5-6 juta orang ini bukan hanya konsumen. Mereka adalah pasar. Pasar yang besar bagi UMKM Indonesia. Disinilah yang membuat saya pribadi, alhamdulillah, merasa bangga dengan HNI. Ada banyak UMKM yang memasok produk ke ekosistem HNI. Yang dulunya mereka usaha mikro, kecil-kecilan, rumahan, sekarang sudah tumbuh menjadi usaha menengah bahkan besar. Kenapa bisa besar? Karena mereka, kita, punya pasar yang loyal, konsisten, dan terus berkembang. Ada kebahagiaan tersendiri Mas Adi menyaksikan hal itu. Dulu saya lihat ada vendor kami yang awalnya produksi di dapur rumahnya sendiri, sekarang punya pabrik besar, standar GMP, punya karyawan banyak. Berapa tahun itu? Ya dulu misalnya contoh di Bogor, saya ketemu dengan orang lagi memproduksi sabun batangan itu. Sabunnya bagus karena istri saya alergi kalau kena